Halo sahabat channel Keluarga Kreatif. Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tips yang mudah namun sangat bermanfaat untuk kita semua. Biasanya ibu-ibu kalau pagi hari masak nasi itu menghasilkan limbah cair yang namanya air bekas cucian beras. Contohnya ini. Nah, ini adalah limbah cucian beras. Sebetulnya limbah ini bisa kita manfaatkan, ya. Untuk apa? Misalnya untuk menyiram tanaman seperti ini, ya. Oke, ya. Ini bagus sekali untuk tanaman karena limbah cucian beras ini masih banyak mengandung nutrisi, sumber karbon, kemudian beberapa vitamin, misalnya vitamin B, yang itu sangat-sangat bermanfaat untuk tanaman. Namun sumber makanan ini membutuhkan proses pemecahan dulu, ya, yang biasanya dibantu oleh mikroorganisme, sehingga pengaplikasian seperti ini sebetulnya masih kurang efektif bila mana kita siramkan langsung air cucian beras ini ke dalam tanaman. Nah, bagaimana tips triksnya supaya limbah ini lebih mudah diserap oleh tanaman? Oke, kita simak tutorial berikut. Kita akan membuat POC atau pupuk organik cair menggunakan air bekas cucian beras, ya. Untuk alat-alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah kita siapkan wadah ini. Kemudian yang kedua talena, yang ketiga corong. Kemudian ada ini tempat untuk menampung nanti fermentasi kita. Ini bahan tambahnya gula merah. Kalau tidak ada gula merah bisa dengan gula pasir. Kalau tidak ada bisa dengan molase atau tetes tebu. Pokoknya apa yang ada lah, yang mudah saja. Oke. Kemudian nah, untuk kali ini kita menggunakan bantuan mikroorganisme sebagai aktivator, ya. Misalnya ini. Tanpa ini pun sebetulnya sudah bisa, ya. Tapi supaya lebih cepat lagi kita gunakan bantuan aktivator berupa sini ada promol ini, ya, yang mengandung banyak sekali bakteri-bakteri pengurai di sana. Kemudian jangan lupa pisau dan air cucian beras itu sendiri. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita siapkan kurang lebih 2 liter air, ya. 2 liter air, ya, kita gunakan. Kita masukkan ke dalam corong. Ini air cucian beras. Kemudian yang 1 liter lagi nanti kita gunakan untuk mengencerkan gula, ya. Lalu kita haluskan gula. Berapa banyak gula yang kita gunakan? Kurang lebih 5-10% dari volume yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan 2 liter air, ya kurang lebih kita gunakan sekitar 100 gram aja sudah cukup, ya. 100 gram gula atau 1 on gula itu sudah cukup, ya. Nah, supaya lebih cepat larut, kita gunakan pisau untuk menghancurkan gula itu, ya. Ini guys, oke, sahabat semua, kita larutkan gula ini, ya. Kita masukkan ke sini dan kita remas-remas saja seperti ini.
Nah, ini sebagai sumber makanan nanti bakteri pengguring. Sebetulnya di dalam air cucian beras ini sudah mengandung mikroorganisme lokal atau yang dikenal dengan mol, ya. Jadi tanpa bantuan ini pun sebetulnya kita juga bisa memfermentasi air cucian beras ini secara alami seperti itu. Ya. Lanjutkan. Ini kalau sudah hancur semua, kita kemudian kita ambil mikroorganisme ini sesuai petunjuk. Untuk 1 sendok makan promol ini bisa digunakan untuk kurang lebih 2 liter air, ya. Kita aduk-aduk sana. Oke, kalau sudah larut, kemudian kita tuangkan. Nah, baik, setelah seperti ini kemudian kita tutup ya guys, dengan tutup, nanti bisa dengan plastik atau tutupnya kita tutup seperti itu. Kemudian kita peram setidaknya 5-7 hari, ya. Nah, dalam proses fermentasi ini nanti akan menimbulkan gas, ya. Kalau yang kita gunakan adalah tutup yang sangat rapat, maka kita harus buka wadah ini setiap hari, kita buka untuk membuang gasnya, gitu ya. Ada caranya supaya kita tidak buka tutup sebelumnya. Misalnya kita kasih selang, kemudian selang itu kita masukkan ke dalam botol yang mengandung air sehingga kita tidak buka tutup. Ya, pada video-video yang akan datang nanti akan praktekkan ya cara membuat selang supaya kita tidak membuat selang ke air, supaya kita tidak buka tutup botol setiap hari. Ya, tujuannya apa? Agar supaya proses fermentasi ini sebetulnya adalah secara anaerob, artinya tidak boleh ada udara luar yang masuk ke dalam botol ini selama proses fermentasi, karena dia tidak membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Nah, setelah 7 hari nanti bisa kita panen. Pupuk organik cair ini kita bisa aplikasikan untuk menyiram tanaman. Dengan cara bagaimana? Dengan cara nanti kita ambil misalnya 10 cc untuk 1 liter air, ya. Jadi penggunaannya sedikit dan frekuensi penyiramannya pun tidak setiap hari, ya. Misalnya 2 minggu sekali dan seterusnya. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan oleh sahabat-sahabat semua, sehingga kita tidak membuang sia-sia air cucian beras ini, bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair. Oke, salam dari kami, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kami dapat membuat video-video berikutnya lebih semangat lagi. Dadah.